حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita perbarui senantiasa rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, kepada orang-orang tua kita, orang-orang yang sebelum kita. Baik nikmat itu kecil, apalagi nikmat itu besar, seperti hidayah Allah untuk Islam, hidayah Allah untuk tetap memberikan iman di dalam hati kita, hidayah Allah untuk menguatkan dan memudahkan kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Dengan meningkatkan syukur ini, tentunya kita akan mendapatkan tingkatan-tingkatan keberkahan dalam hidup kita.
Dan ingatlah selalu bahwa segala nikmat, segala karunia hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat dan salam sebanyak-banyaknya, terutama pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ini adalah permintaan Rasulullah kepada umatnya. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia, yang utama di dalam hari-hari yang kalian lalui. Maka perbanyaklah selawat kepadaku, karena siapa saja di antara kalian yang mengucapkan salawat dari mana saja, maka Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salawat dan salamnya. Kemudian Allah dalam hadis lain dikatakan Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada nabinya. Sekali kita bersalawat Allah kasih 10 kali. Bila kita perbanyak Allah lebih banyak lagi. Inilah keutamaan hari Jumat. Makanya Rasulullah hanya meminta umatnya memperbanyak salawat di hari Jumat khusus, bukan mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sidang Jumat. Dalam kesempatan ini kita berada pada penghujung bulan Zulqa'dah, salah satu di antara 4 bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, si pencipta bulan tersebut. 12 bulan Allah ciptakan untuk manusia lalui dalam kehidupan mereka. Ada di antara 4 daripada 12 bulan itu Allah mengharamkannya, memuliakannya. Allah melarang manusia melakukan kezaliman-kezaliman pada bulan yang 4 tersebut. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, dan kita berada pada penghujungnya, akan masuk bulan yang lebih besar lagi keharamannya, bulan Zulhijjah. Kita berbanyak terus amal-amal saleh pada bulan-bulan ini, karena Allah yang mengatakan begitu. Allah mengharamkan menghormati bulan ini, berarti amal saleh di dalam bulan ini, amal apa saja yang saleh, kecil, besar, banyak, sedikit, dihormati oleh Allah pelakunya dan akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Terutama nanti 2 hari lagi atau 1 hari lagi kita akan masuk kepada awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari teragung di sisi Allah. Teragung di sisi Allah. Makanya amal-amal pada hari-hari teragung tersebut Allah mengasih ganjaran yang dahsyat. Amal soleh pada hari-hari teragung tersebut 1 sampai 10 Zulhijjah lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Coba bayangkan, amal soleh itu sangat banyak. Di antara yang paling ringan, amal soleh apabila kita tidak bisa melakukan yang berat-berat seperti haji, umroh, berkurban dan lain-lain. Di antara yang paling ringan yang disarankan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya adalah perbanyak zikrullah. Itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Maka perbanyaklah di situ pada hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Ini ucapan ini lebih baik
di sisi Allah daripada berjihad fisabilillah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ganjaran berjihad fisabilillah? Sedangkan di luar Zulhijjah, di luar Dzulqa'dah sendiri, zikrullah tersebut memang lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Suatu ketika Rasulullah datang di hadapan sahabat mengatakan, "A'unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'a darajatin wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribuna 'unuqahum wa yadribuna 'unuqakum." Maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling baik yang kalian akan amalkan? Sahabat berkata, "Maulah ya Rasulullah." Dan lebih cepat berkembangnya di sisi Allah, lebih cepat mengangkat derajat kalian di dunia dan di akhirat, dan lebih bagus daripada berinfak fisabilillah, dan kemudian lebih bagus daripada berjihad fisabilillah. Kalian membunuh musuh kalian di dalam fisabilillah, dan musuh kalian membunuh kalian dalam perang fisabilillah. Ini lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Zikrullah. Jadi bagi orang-orang yang belum bisa kurban, belum bisa haji, belum bisa umroh di dalam bulan-bulan Muharram, dalam bulan-bulan haram tersebut, terutama 1 sampai 10 Zulhijjah, perbanyaklah zikrullah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Dan yang lebih baik yang kita amalkan adalah berkurban karena Allah. Karena kurban ini historinya sudah panjang, daripada anak 2 putra Nabi Adam sudah ada kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, agar Allah tidak marah sama orang-orang yang diberi nikmat tersebut. Di antara cara bersyukur yang terbaik pada bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 adalah berkurban, menyembelih, menumpahkan darah hewan. Kalau dulu dua Ibnu Adam berkurban, ada yang mengorbankan hewan kambing, ada yang mengorbankan hasil pertanian. Yang diterima yang mengorbankan kambing yang lebih bagus. Datanglah yang tidak diterima, 2 putra Adam ini. Dia cemburu, hasad kepada saudaranya yang kurbannya diterima. Buktinya datang api dari langit, dibakarlah kurban tersebut. Dia punya kurban tidak dibakar, berarti tidak diterima. Saya akan bunuh kau. Apa kata kawannya, saudaranya yang diterima kurbannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah. Sesungguhnya wahai saudaraku yang ingin membunuh aku, karena kurbanmu tidak diterima Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban taqarrub kepada Allah, mengucapkan rasa syukur, melakukan rasa syukur kepada Allah dari orang-orang yang muttaqin. Maksudnya kurban itu dilakukan hanya untuk bersyukur kepada Allah dan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, menghindari murka Allah. Itulah namanya kurban.
Makanya kalau tidak bisa berkurban, belum bisa berkurban sapi ataupun kambing ataupun unta, maka berkurbanlah dengan cara yang paling ringan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Tidak ada yang berat dalam zikrullah, tapi nilainya lebih bagus dari kurban kalau memang kita belum bisa berkurban. Allah kasih pilihan, Rasulullah kasih contoh bahwa berzikrullah tersebut lebih bagus daripada jihad fisabilillah walaupun di luar bulan Zulhijjah. Berkurban itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di musim haji, di luar musim haji Rasulullah tetap berkurban. Di musim haji adalah Rasulullah kurban yang paling banyak yang disembelih oleh seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul adalah kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disembelih beliau ketika haji wada. 100 ekor onta, bukan kambing. 100 ekor onta disembelih dengan tangannya sendiri. Menyembelih onta tidak sama dengan menyembelih sapi atau kambing. Tidak sama, beda jauh. Kalau sapi, kambing disuruh dia tidur baru disembelih. Kalau onta bayangkan berdiri disembelih. Onta itu disembelih oleh Rasulullah 63 ekor dengan tangannya sendiri. Ya, Rasulullah karim, pemurah. Kemudian sisanya dari yang 100 ekor onta tersebut diwakilkan untuk menyembelihnya semuanya di musim haji. Ketika beliau naik haji wada, disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi berkurban itu adalah tidak ada amal yang lebih baik pada hari-hari Idul Adha ataupun hari-hari kecuali menyembelih, menumpahkan darah hewan. Tapi tadi kita katakan bahwa yang belum sempat, yang belum punya kemampuan untuk berkurban, Allah kasih jalan lain supaya sama-sama mendapatkan pahala kurban dengan memperbanyak zikrullah dalam segala kondisi kita, di rumah, di jalan, di masjid, di kantor, di mana saja kita perbanyak zikrullah yang suatu ketika Rasulullah mengatakan lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Aqulu qouli hadza fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha faman yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, kita berada pada
bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk memuliakan bulan itu dan memuliakan Allah, mari kita agungkan selalu Allah Rabb kita yang memberi kita rezeki, yang memberi kita kehidupan. Kita melakukan syukur atas segala kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kekayaan kita semuanya dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Nur ayat 33, wa atuhum min malilladzi atakum, berilah kepada orang-orang yang tidak mampu harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita, siapapun orangnya, itu adalah harta Allah. Kita hanya dititipkan untuk mengelolanya. Apakah kita amanah untuk mensyukurinya? Maka kita infakkan fisabilillah untuk membantu saudara-saudara yang tidak mampu. Ataupun apakah kita kikir, kita menganggap itu adalah hasil usaha kita? Ingat bahwa orang yang berpendapat begini sudah ada contohnya dihancurkan oleh Allah, yaitu contohnya Qarun yang kekayaannya melimpah ruah, belum ada bandingannya, tapi dia mengatakan bahwa semua kekayaannya berasal dari Allah. Maka Allah anjlokkan kekayaannya dia sendiri ke dalam tanah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a wa 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.